Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Rumli Fikri dengan NIM 21070250030 dari Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah, yaitu pendanaan bank syariah. Gak usah berlama-lama, langsung kita mengulas materinya. Pendanaan bank syariah. Pendanaan bank syariah dibagi menjadi tiga, yaitu simpanan masyarakat atau pihak tiga. Yang kedua, dana masyarakat non simpanan atau pihak dua, dan modal atau pihak satu. Oke, kita ulas dari pihak ketiga, yaitu simpanan masyarakat atau pihak ketiga. Jenis simpanan masyarakat, yaitu yang pertama ada giro. Giro itu simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahan bukuan. Rekening giro selain sebagai rekening simpanan pada fungsinya lebih kepada rekening transaksi yang digunakan untuk memperlancar pembayaran transaksi ekonomi dengan menggunakan alat pembayaran berupa cek, bilet giro, dan kartu debit. Selanjutnya yaitu tabungan. Tabungan yaitu simpanan dana nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Rekening tabungan pada awalnya berfungsi sebagai rekening simpanan masyarakat untuk tujuan berjaga-jaga untuk membayar transaksi keuangan yang belum direncanakan. Dalam perkembangannya, sejalan dengan kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran, rekening tabungan jasa dapat digunakan untuk keperluan pembayaran transaksi retail, baik keperluan individu dan usaha retail. Terus yang ketiga yaitu deposito, yaitu investasi dana nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang disepakati berdasarkan akad antara nasabah, penyimpan, dan bank. Rekening deposito berfungsi sebagai dana simpanan dengan tujuan investasi, yaitu untuk mendapatkan return atau bagi hasil yang biasanya lebih tinggi dari tabungan. Target nasabah untuk deposito yaitu masyarakat yang mempunyai dana lebih dalam jangka pendek 1 sampai dengan 12 bulan, baik dari segmen perorangan maupun institusi. Yang kedua, masyarakat yang mempunyai dana lebih tanpa batasan waktu tetapi lebih memilih instrumen keuangan jangka pendek daripada instrumen keuangan jangka panjang yang disebabkan oleh selera resikonya yang tidak berani mengambil resiko ataupun karena tidak memiliki kemampuan pengolahan dana yang baik. Selanjutnya, akad simpanan masyarakat. Yang pertama yaitu wadiah. Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Wadiah dibagi dua, yaitu wadiah yad domanah dan wadiah yad amanah. Wadiah yad domanah adalah akad wadiah di mana barang titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila hasil dari pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Yang kedua, wadiah yad amanah. Akad wadiah di mana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Selanjutnya ada mudorobah. Akad mudorobah dalam menghimpun dana adalah akad kerjasama antara pihak pertama, malik atau sahibul mal, sebagai pemilik dana, dan pihak kedua, amil atau mudorib, yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Mudorobah dibagi menjadi dua,
yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yaitu sahibul mal memberi kuasa penuh kepada mudharib untuk menjalankan usaha tanpa larangan atau batasan yang berkaitan dengan usaha tersebut dan tidak terikat dengan waktu, tempat, dan jenis perusahaan dan pelanggan. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu sahibul mal memberi batasan mengenai di mana, bagaimana, dan untuk tujuan apa dana tersebut diinvestasikan kepada pengusaha atau bank sebagai mudharib dalam pengelola dananya. Selanjutnya, pendanaan bank syariah dari dana masyarakat non-simpanan, yaitu pihak kedua. Jenis dana non-simpanan yaitu dari pasar uang, contohnya SIMA, dari pasar modal, contohnya sukuk, investasi privat, contohnya investasi subordinasi, dan kewajiban lain-lain, contohnya titipan dana pajak dan titipan transfer. Dan yang terakhir, pendanaan bank syariah yaitu modal dari pihak satu. Yang pertama, saham dibagi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa yaitu dana yang disetor oleh pemilik perusahaan. Terus saham preferen yaitu saham yang dimiliki kekhususan, biasanya terkait hasil yang lebih besar dari saham biasa tetapi dikompensasi dengan hilangnya hak suara. Selanjutnya, cadangan modal, yaitu dana modal yang sudah dicadangkan untuk keperluan tertentu. Dan yang terakhir, laba ditahan, yaitu dana modal yang berasal dari keuntungan bank tahun-tahun sebelumnya. Mungkin cukup sekian pemaparan salah satu materi dari mata kuliah manajemen perbankan syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.